semuanya, nama gue Jody. Dan seperti yang kalian tahu, trailer game Spider-Man untuk PS4 sudah keluar. Dan ini adalah game yang sangat gue tunggu banget. Dan di sini gue pengen kayak, ini gue posisinya belum nonton sama sekali. Dan di sini sambil ya ngereaksi terus sambil breakdown sedikit-sedikit. Dan tanpa banyak basa-basi langsung aja ya, gue udah gak sabar. Bentar, oke. Pakai dulu. Oh, Insomniac Games, Marvel. Cakep. Wih. Dari grafiknya sih udah lumayan lebih bagus lah ketimbang The Amazing Spider-Man 2. Mantap. Aja, ini yang gue suka nih. Kostumnya Spider-Man berubah gitu kan, warna putih. Bukannya hitam, warna putih. Anjay. Ush. Sinematik ya. Si Spider-Man lagi sambil ngobrol. Jadi ini trailer gameplaynya ya, bukan trailer ininya. Trailernya mah udah sebelumnya. Ini gameplaynya nih. Dan sekarang kan lagi heboh-heboh tuh di E3 ya kan. Anjay. Wow. Mode stealth-nya ya, keren. Anjay. Gila. Ush. Dari atas juga bisa ternyata. Asik, cakep banget ya jaringnya. Ya, ketahuan. Anjir. Kayak di Homecoming aja. Spider-Man tag-nya. Oh, bisa pakai surrounding, coy. Anjay. Mirip-mirip kayak Batman ya. Tapi bagus sih kalau berantemnya kayak Batman gitu. Jadi langsung ke sinematiknya ya. Cutscene-nya keren. Oh shit. Oh. Sambil cutscene sambil ada ininya coy. Pencetan gamenya. Wes, seperti biasa ya gameplaynya. Kalau sebelumnya Spider-Man gameplay berantemnya agak sedikit gini, tapi sekarang sepertinya udah oke. Wih, Spider Sense mantap. Nggak kena. Asik. Digantungin di situ. Gue kira jatuh. Ih gila lo, keren lo, sambil ada cutscene film gininya nih. Hey Willie. Wah, Kingpin. Nice jumpsuit. Slimming. Si Kingpin. Wait, the demons. Who's their leader? Keep my men alive and maybe I'll tell you. Wow. Musuhnya tuh kayak pakai topeng-topeng gitu loh. Tapi nggak tahu ya, ini apakah musuh utama, maksudnya utama dalam game ini atau secondary musuhnya atau side quest kayak gitu. Gila, gokil. Asik lah. Wih, cakep. Asik lu pakai ituan langsung. Wow. Berantemnya kayaknya jauh lebih keren dah. Wah, ini. Ada kekuatannya gitu. Gila, ini gameplay sama cutscene tuh kayak dicampur gitu loh. Gila. Dan ini Spider-Man katanya sih eksklusif ya untuk PS4. Ini kayaknya bukan bos nih, kayak musuh yang anak buah tapi yang rada kuat nih. Capek sendiri dia. Gaya bertarungnya Spider-Man tuh unik ya, parah. Your men are safe. Your turn. Who runs the demons? You're about to find out. Check the roof. He's here? Tapi nggak tahu nih, ini apakah Spider-Man itu kayak di Spider-Man Homecoming ya, yang udah dimana ada gadget-gadgetnya kayak gitu tuh. Siapa nih? Oh, ini nih. Itu siapa ya? Martin Lee. Itu musuhnya itu.
Bentar deh, kayaknya gue kayak pernah lihat gitu sih kayaknya. Oh shit. Siapa ya? Mister Negatif bukan sih? Wow. Gak nyangka sih. Dia nih musuh utamanya yang bener. Wah, gila jatuh. Ush, jaringnya jauh banget. Gila, cutscene-nya kayak film cuy. Ush. Oh, Spidey. Iya bener. Kita mainnya sambil cutscene, sambil bermain gitu, keren. Kayak quick time event gitu. Cakep. Oh gila, jaringnya kuat banget. Itu helikopternya gantung ini itu tuh. Tapi ini ya, game logic ya. Kenapa helikopternya nggak ke atas aja gitu? Dimana Spider-Man nggak bisa ngeraih. Lucu sih. Siapa nih? Kapten Watanabe. Oh yeah, gila keren. Tapi kayaknya swinging itu mirip kayak The Amazing Spider-Man 2 deh. Tapi nggak tahu ya, ini hanya berdasarkan first impression, anjay. Sih. Oh shit, keren banget kalau bisa kayak gitu. Lari di tembok. Oke, sampai dekat baru. Oh shit, oh yeah, gila. Wis, parkour. Ya, kayak di trailer sebelumnya ya. Ada parkournya kayak gitu, keren sih. Wis. Asik, gila. Why are you doing this? Because no one else will. Lee, this is crazy. This isn't you. You don't know me. Nah, ini baru aja tinggi helikopter ya. Tadi aja di tengah-tengah kota, lucu sih. Gila keren banget. Wow. Oh, itu diarahin ya kontrolernya. Gokil. Please don't screw this up. Oh. Pahlawan gue nih, gila jaringnya kuat banget. Gokil. Mr. Lee namanya. Siapa ya? Mr. Negatif bukan sih? Lupa inget sih. Musuhnya tapi nggak begitu mendominasi tapi. Wow. Wih, keren. Marvel Spider-Man. Ya, 2018 masih lama. It's over. Come on, dude, let's go. Ya, mantap sih. Mas Morales? Serius? Anjir, merinding sih ya. Trailer sudah kelar, mari kita sedikit breakdown. Yoi, Spider-Man-nya keren ya. Kayaknya sih basicnya menurut gua kayak Spider-Man ini yang sekarang ini kayaknya ada campur tangan untuk kostumnya ya, kayak ada campur tangan si Tony Stark deh. Soalnya yang udah model-model yang Spider-Man di Homecoming itu jadi matanya bisa kecil, bisa besar gitu sesuai dengan ekspresi muka dan mata ya kan. Keren sih itu. Dan laba-labanya warna putih lagi. Gokil sih. Gue sih nggak begitu mempermasalahkan gameplaynya ya. Gue lebih ke cerita sebenarnya. Kalau untuk gameplay sih feeling gue lebih bagus ketimbang gameplay
The Amazing Spider-Man 2, soalnya jauh juga sih. Model berantemnya nggak kayak gini, walaupun ada mode style, jadi kita nyerang musuh tuh harus diam-diam ya kan, kayak gitu. Nah ini yang keren ini, Spider Tag ini. Kayak yang di Spider-Man Homecoming yang seperti ini nih, untuk yang serangan taruh jaring di mana, terus kalau misalnya musuh lewat langsung ngebom gitu, spider bomb atau apa gitu. Terus yang gue suka sih ini, jadi kita bisa menyerang musuh tuh pakai surroundings, jadi kayak apa yang ada di sekitar bisa digunain sebagai pelumpuh musuh gitu. Keren sih itu. Dan di sini terlihat ya, ada musuh pertama yang bisa kita lihat, si Wilson Fisk, itu Kingpin. Kingpin itu musuhnya Spider-Man sama musuhnya Daredevil. Kalau misalnya kalian ngikutin cerita di Netflix, Daredevil dia ada si Kingpin ini, si Wilson Fisk. Dia tuh jadi kayak apa ya, ketua geng-geng gitu deh, pokoknya gangster gitu. Dia kuat sebenarnya. Grup The Demons ya, mereka menyebutnya The Demons. Kayak webbing dari satu tempat ke tempat yang lainnya kayak cuma sekali set gitu. Itu keren sih, lebih cepet. Dan cutscene sama ketika kita main itu grafiknya gak beda jauh gitu. Kerennya itu sih ya, mungkin udah PS4 ya. Dan asiknya ini menjadi game eksklusif ya PS4 ya. Iyalah Sony. Sony kan punya franchise yang Spider-Man, walaupun sekarang sudah berbagi sama MCU. Sih kalau nggak salah Mr. Negatif bukan? Gue lupa ingat ya, yang jelas ya ini memang salah satu musuhnya Spider-Man, tapi nggak begitu kayak yang wow gitu. Di komiknya juga kayak yang biasa aja sih, jadi gue kurang begitu tahu. Dan kekuatannya bisa begitu ya, kayak ada yang muncul gitu, apalah itu, energi projectile atau apalah itu. Dan anak buahnya semuanya pakai topeng. Keren ya, mata Spider-Man-nya tuh kayak besar mengecil sesuai dengan ekspresi wajahnya gitu. Gila men, jaringnya bisa menahan helikopter. Jaringnya Spider-Man ini bisa ini juga sih, menahan pergerakannya Hulk sampai dia nggak bisa bisa kemana-mana. Ini jaringnya Spider-Man-nya kuat banget, parah. Helikopternya terbang aja dia masih bisa gantung kemana-mana gitu kan. Dan gua rasa ini di cerita Spider-Man ini gua masih teori gue, jadi si Spider-Man ini juga bukan masih muda, masih SMA gitu, bukan, tapi kayak sudah beranjak dewasa. Dan gua rasa juga pasti di game Spider-Man ini kayaknya karakternya itu bukan kayak cuma Spider-Man doang, tapi ada yang lain gue rasa ya, kayak Iron Man lah atau siapa. Soalnya dari bentuk kostumnya sendiri itu dia udah bukan yang kostum yang buatan Spider-Man yang dijahit gitu, bukan yang klasik Spider-Man, tapi ini kayaknya udah ada apa ya, canggih-canggih gimana gitu kan. Dan gue suka banget dari semua cutscene yang ada di gameplay trailer ini. Dan yang seperti kita bisa lihat ada quick time eventnya ya, kayak model-model game zaman sekarang sih. Jadi sambil cutscene terus kita sambil mencet sesuatu, mencet tombol, entah itu nanti impactnya seperti apa kalau misalnya kita nggak bisa mencet atau gimana ya, nggak tahu sih. Kayaknya untuk dari seperti yang tadi gue bilang ya, untuk swingingnya tuh mirip-mirip kayak The Amazing Spider-Man 2, masih kayak kelihatan mirip, tapi semoga bisa lebih bagus dari itu. Soalnya yang game Spider-Man 2 ya, The Amazing Spider-Man 2 itu menurut gue kayak kayak kurang gitu loh. Gue sukanya di bagian kalau misalnya tiap swinging kayak gitu-gitu kayak ada macam kayak aksi kayak apa yang ngelewatin celah-celah sempit kayak gitu, itu keren banget sih kayak gini. Karena reflexes dari Spider-Man itu bener-bener top banget. Terus sama kayak trailer sebelumnya, ada kayak masuk di dalam gedung gitu, terus si Spider-Man-nya lari-lari sambil parkour gitu, terus di luarnya ada musuh menanti kayak gitu. Kayaknya itu bakal menjadi ciri khas dari game ini. Kalau untuk kejar-kejaran kayak gini modelnya. Dan sepertinya Spider-Man lebih cerewet ya, ngomong-ngomong mulu. Emang harusnya dia agak cerewet kalau lagi berantem. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu contoh game pengejaran terhadap musuh gitu ya. Kalau misalnya naik helikopter seperti ini contohnya. Jadi kalau untuk berhentiin musuh itu seperti ini model gameplaynya. Kalau misalnya seperti ini keren banget sih. Dan mungkin ini kan yang helikopter, bisa aja kalau yang mobil yang di darat lebih beda lagi gimana gitu kan aksinya. Gue pengen ngebahas si musuhnya sih, ya anggap aja si Mr. Lee ya. Dan kostumnya berubah jadi warna putih, gokil. Gue baru sadar dari yang hitam, pas dia udah berubah gitu kostumnya jadi warna putih jas ya. Ya gue kira sih di game Spider-Man ini musuhnya tuh kayak bakal ada Venom, terus Carnage sih. Gue lebih mengharapkan si ini sih musuhnya Carnage. Kalau Venom mungkin kayak udah biasa, tapi Carnage sih semoga musuh utamanya bukan dia juga. Gue berharapnya itu, karena kayak biasa aja sih. Tapi kalau misalnya musuh utamanya memang dia, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Mungkin dari sisi ceritanya ada yang lebih menarik kayak gitu. Karena gue kalau game terus terang aja gue nggak begitu ngincer gameplay, gue lebih suka ngikutin ceritanya ketimbang gameplay. Gak ecek kayak game Spider-Man yang sebelumnya. Dan gameplaynya juga kurang banget, parah. Yang jelas gue mengharapkan musuh Spider-Man itu kalau nggak Carnage, kalau nggak ya Venom, terus sama kalau bisa ada ini Sinister Six. Itu kalau misalnya ada Sinister Six di dalam game ini menjadi musuhnya itu keren banget.
Dan gimana menurut kalian kalau mengenai musuh utama Spider-Man? Kalian bisa komen di bawah, kita sharing. Dan ini yang makin mengejutkan gue, ada si Miles Morales cu. Jadi FYI aja, Miles Morales ini dia sebenarnya the next Spider-Man setelah Peter Parker, yang dimana tuh dia menjadi Spider-Man. Itu posisinya si Peter Parker itu matinya kalau nggak salah dibunuh sama siapa ya, sama Green Goblin atau siapa gitu, gue lupa. Dan si Miles Morales ini, kalau misalnya kalian ingin tahu cerita origin story-nya ya bisa searching aja di YouTube atau di mana. Tapi yang jelas dia tuh dapat kekuatan Spider-Man ini sama kayak Peter Parker, jadi digigit laba-laba yang sudah terradiasi yang berada di laboratorium Oscorp, terus akhirnya dia bla 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 jadi Spider-Man. Tapi bedanya dia mempunyai ability yang si Peter Parker Spider-Man original itu yang nggak punya, yaitu dia bisa kayak berkamuflase, jadi kayak bisa tembus transparan gitu. Tapi selebihnya sama kayak Spider-Man Sense, kekuatan Spider-Man, jaring Spider-Man, semuanya sama. Kalau memang benar mereka dalam satu universe di game ini, keren sih. Apakah entah jadi ketemu temenan jadi tag team, atau si Peter Parker mati ya kan? Spoiler aja sih, gue takutnya ini spoiler, Peter Parker mati terus nanti kita jadi Spider-Man yang si Miles Morales, atau bisa kayak bertukar karakter aja, kita bisa pakai Spider-Man si Peter Parker atau Spider-Man si Miles Morales. Dan dia ini umurnya udah ya, masih muda, masih kecil, masih SMA yang jelas. Kelihatan sih soalnya Peter Parkernya kayak udah bukan yang remaja gitu kan, tapi kayak udah sedikit dewasa. Ada si Miles Morales ini benar posisinya si Peter Parker sudah gede dan dia ini masih muda. Ya paling seperti itu aja untuk reaksi dan breakdown sedikit-sedikit mengenai game Marvel Spider-Man untuk PS4, tapi masih 2018 lamanya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan paling segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe.